Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kembali kita bertatap muka ya, tapi lewat gadget kita masing-masing. Jadi kita saling lihat layar sekarang. Kita bersyukur kalau dalam minggu ini masih diberikan kesehatan. Kita bersyukur kalau Tuhan tetap menyertai kita dalam segala apapun yang kita kerjakan. Kita bersyukur dalam situasi apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa sekecil apapun Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita akan berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kasih karunia-Mu, atas penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami merasakan bahwa Kau ada dalam kehidupan kami dan Kau menyertai kami, melindungi dalam segala apapun yang kami kerjakan Tuhan. Pagi ini kami serahkan hidup kami kembali Bapa, di mana kami beribadah meskipun kami terbatas, tapi kami tetap rindu untuk kami merasakan lawatan Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebab Yesus Tuhan. Satu
Tidak sedetik pun dalam kehidupan kami Bapa yang Kau perhitungkan kami. Kau ambil kami, Kau rebut kami tanpa sedikit pun satu usaha dari kami Bapa. Hanya sampai bisa kami persembahkan hidup kami, dan kami coba bisa bertenang di dalam kami jalan. Seringkali kami jalan, tapi kasih kembali mengingatkan kami. Jauh timbunan dari barat.
dan kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus pada ibadah pada pagi hari ini di GBT Lumajang. Dan pada pagi hari ini pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang senantiasa memberikan kesempatan buat kami untuk melayani firman Tuhan di GBT Lumajang ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Mak Matio dan putra-putri yang ada yang mempercayakan kami untuk menyampaikan firman Tuhan khususnya pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan akan tolong. Biarlah dengan firman Tuhan kami semakin mengerti kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Oleh sebab Tuhan, sucikan kami, ampuni segala dosa kesalahan kami, dan biarlah dengan kesucian yang dari Tuhan akan memampukan kami untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kuduskan, nyatakan urapan-Mu buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga bagi sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh sebab Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini mulai pertengahan sampai pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul tentang jangan pernah ragu. Ya. Jangan pernah ragu. Diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 38. Berbunyi demikian. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Nah, di sini satu sikap sebetulnya adalah merupakan bagian kehidupan daripada manusia. Tetapi untuk murid-murid orang percaya, keraguan-raguan ini Tuhan sempat tegur, ya, sempat ditegur oleh Tuhan. Kenapa harus mengutarakan, menyatakan keraguan-raguannya terhadap Tuhan? Memang bisa diambil satu kebiasaan, dan ini adalah tidak lazimnya Tuhan menyatakan diri di dalam satu peristiwa yang tidak pernah terpikirkan. Lalu Tuhan menyatakan dirinya, dan murid-murid mulai menanggapi dengan keraguan-raguan, dan ini Tuhan perlu tegur. Dalam kehidupan kita seringkali mempunyai kehidupan juga demikian. Di tengah-tengah peristiwa kegalauan kita ataupun kerumitan kita, kesulitan kita, tiba-tiba Tuhan menyatakan diri, tapi acap kali kita mulai ragu-ragu. Nah, disinilah Tuhan perlu memberitahukan kenapa ragu-ragu terhadap Tuhan sendiri, terhadap Tuhan Yesus yang hadir untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan peristiwa itu. Nah, begitu pula Tuhan menyatakan diri untuk menyelesaikan masalah kita. Nah, itu kita jangan sampai keraguan-raguan ini cukup menguasai pemandangan kita terhadap Tuhan, dan ini perlu disingkirkan. Oleh sebab itu Tuhan perlu menegur hal ini. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memang Tuhan sadar bahwa murid-murid pasti akan ragu-ragu, tapi seharusnya tidak, sebab Tuhan sendiri yang menyatakan. Memang kalau berdasarkan satu kebiasaan, memang keraguan-raguan itu bisa, tapi Tuhan ingin supaya kita tidak ragu-ragu menghadapi dimensi kehidupan yang ada, khususnya saat ini kita menghadapi banyak kesulitan. Tapi ingatlah, Tuhan menyatakan diri, dan mari kita jangan sampai meragukan akan keberadaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Mari. Ragu artinya adalah ungkapan perasaan yang didasari oleh keyakinan yang rapuh, dan ia
membuahkan tindakan atau keputusan yang tidak maksimal. Nah, itulah arti dari keraguan-raguan. Dan di sini kita akan lihat sebenarnya Tuhan tahu bahwa hidup kita ini waktu menghadapi peristiwa kita di luar kemampuan kita, maka timbul keraguan-raguan dalam diri kita. Itu adalah wajar. Tuhan tahu orang berdosa untuk mempunyai satu keyakinan tidak ragu-ragu itu tidak mudah. Maka Tuhan tahu, maka Tuhan pilih memanggil kita dan Tuhan memberikan keyakinan, ya, keyakinan akan Tuhan untuk bisa kita memblokade setiap peristiwa dan supaya mengerti bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Oleh sebab itu Tuhan kasih iman untuk kita menghadapi realita hidup, menghadapi kenyataan-kenyataan baik bersifat jasmani, lebih-lebih bersifat rohani. Maka Tuhan kasih iman supaya mempunyai keyakinan. Keyakinan kepada Tuhan adalah sangat-sangat diperlukan dan akan melihat kuasa Tuhan, melihat mujizat Tuhan, melihat karya Tuhan yang besar. Oleh sebab itu Tuhan kasih iman. Ibrani pasal 11 ayat 1. Tuhan kasih iman supaya kita mempunyai keyakinan. Sebab mengingat pada dasarnya kita tidak punya keyakinan sama sekali. Orang berdosa tidak punya keyakinan. Oleh sebab itu Tuhan pilih dan panggil memberikan iman kepada kita supaya kita mempunyai keyakinan dalam menghadapi dimensi kehidupan yang ada. Oleh sebab itu mari kita akan menghadapi segala dengan iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan ada di tengah-tengah dan siap menolong. Oleh sebab itu persiapkan kondisi iman kita dengan baik. Oke, subtema pada pagi hari ini saya ambil dari Yakub pasal 1 ayat 2 sampai ayat 28. Ya. Di situ kita akan melihat jalani hidup dengan keyakinan. Subtema jalani hidup dengan keyakinan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menghadapi kehidupan akhir zaman ini begitu kompleks sekali, ya, begitu kompleks sekali sehingga dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu. Padahal harus kita hadapi dengan keyakinan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari firman Tuhan mengajarkan jalani hidup dengan keyakinan. Yakub pasal 1 ayat 2 sampai 8. Saya akan membagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bentuk realita harus dijalani dengan keyakinan. Ini yang harus kita jalani dengan keyakinan. Ingat sekali lagi, Tuhan memberikan iman. Iman adalah dasar keyakinan. Dan ini harus kita mengerti dengan baik. Yang pertama, bentuk realita yang harus dijalani dengan keyakinan. Yang 1A, yaitu ayat 2. Katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, yang harus kita hadapi dengan keyakinan adalah berbagai pencobaan, ya, berbagai pencobaan. Kita di sini akan melihat pencobaan dalam Tuhan Yesus sudah didesain oleh Tuhan semacam demikian. Ya, ingat, memang pencobaan itu adalah hasil dari kondisi kita. Pencobaan adalah bukan dari Tuhan, tapi adalah dari diri kita sendiri. Tapi itu pun harus kita hadapi. Nah itu, di sini kita akan melihat bahwa berbagai pencobaan, kita ingat bahwa pencobaan yang datang kepada kita itu sudah didesain oleh Tuhan semacam demikian. Sehingga Tuhan memilah, ini adalah pencobaan yang cocok. Nah itu 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan yang biasa. Jadi pencobaan
itu yang hakikatnya yang sangat berat itu sudah dipikul oleh Tuhan. Ya, pencobaan yang berat, pencobaan yang membahayakan bagi umat Tuhan itu diangkat, dipikul oleh Tuhan. Dan pencobaan yang datang kepada kita itu adalah pencobaan-pencobaan yang sudah disteril oleh Tuhan, sehingga menjadi pencobaan-pencobaan yang biasa. Ya, pencobaan yang biasa. Kita ingat, ya, pencobaan itu biasa. Pencobaan itu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Dengan demikian, maka mari kita menghadapi pencobaan, memang reaksi dari diri kita. Pencobaan adalah reaksi dari diri kita yang membuat kita galau dan sebagainya. Mari pencobaan yang kita hadapi, mari kita sikapi dengan keyakinan bahwa pencobaan ini adalah pencobaan yang biasa. Pasti Tuhan tolong, Tuhan hadir. Nah, itu kita mempercayai. Dan yang membahayakan dari pencobaan itu Tuhan sudah pikul. Yang berat dari pencobaan itu Tuhan sudah pikul. Yang kedua, B. Kalau kita membaca ayat kelima, di situ yang harus kita jalani dengan keyakinan yaitu memperagakan hikmat. Ayat yang kelima, Yakub pasal 1. Ya, ayat yang kelima. Di sini kita akan lihat memperagakan hikmat. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hidup ini begitu kompleks. Yang kita hadapi, kita memerlukan hikmat untuk menyikapi kehidupan ini. Ya, untuk menyikapi kehidupan ini. Hikmat sangat diperlukan khususnya dalam menyikapi atau ambil keputusan supaya tidak sembrono. Hikmat merupakan penyataan dari keyakinan. Jadi di sini kita akan lihat bahwa kita perlu menyikapi kehidupan ini dengan berhikmat. Ya, dengan berhikmat. Dan dengan hikmat itulah kita terhindar dari sikap atau penyikapan atau tindakan keputusan yang bersifat asal-asalan atau sembrono. Sebab kalau kita saat ini mengambil keputusan menyikapi dengan tidak terdeteksi, kita akan masuk dalam kesembronoan dan itu akan mendatangkan masalah yang besar. Oleh sebab itu, sekarang disitulah memperagakan hikmat. Ingat, hikmat yang benar adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sudah tinggal dalam diri kita. Nah, disinilah kita mari dengan keyakinan hikmat dari Tuhan itu adalah penting. Kita jangan ragu-ragu terhadap hikmat Tuhan. Ini yang harus kita peragakan, harus dengan keyakinan. Melalui firman Tuhan adalah penyataan hikmat dari Tuhan. Dan itu adalah cara yang tepat untuk kita menyikapi. Dan hikmat Tuhan inilah hikmat yang mampu menyelesaikan semua masalah, baik di dunia maupun di luar dunia. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, mari kita harus pakai hikmat. Ya, harus pakai hikmat supaya kita terhindar dari kesembronoan. Dan ini harus diyakini. Nah itu melalui firman Tuhan inilah kita akan mendapatkan hikmat dari Tuhan. Yesus yang tinggal dalam diri kita adalah hikmat Allah. Nah, ini harus kita maksimalkan. Ya, kita maksimalkan. Dan melalui firman Tuhan itulah manifestasi penyataan dari hikmat Tuhan. Dan itu yang akan menolong dalam permasalahan kita. Yang ketiga, ayat yang ke-6, realita yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani dengan keyakinan yaitu kebimbangan atau keraguan-raguan. Ya, ini harus kita sikapi dengan keyakinan. Sebab ragu-ragu adalah membahayakan. Seperti kalau kita kembali kepada Injil Lukas tadi, murid-murid menghadapi masalah padahal Tuhan hadir
untuk menyatakan diri dan untuk menolong permasalahan dari murid-murid. Tapi murid-murid pakai perasaannya, pakai pemikiran dia, pakai pola pandangan dia, sehingga bertabrakan, sehingga keraguan-raguan. Sebab tidak mungkin dan lain sebagainya, Yesus sudah mati, tidak mungkin menyatakan diri dan sebagainya. Itu adalah nonsens. Tapi itulah yang nyatanya Tuhan hadir dengan kebangkitan Yesus. Dia hadir, pribadi Yesus, untuk menolong permasalahan orang percaya, murid-murid Tuhan. Nah, oleh sebab itu keraguan-raguan inilah harus kita sikapi, ya, dengan keyakinan. Sebab ini membahayakan kalau sampai keraguan-raguan ini mulai mendominasi, menguasai kehidupan kita, sehingga kita akan kehilangan banyak hal. Ya. Yang kedua, sekarang bagian terakhir, bahaya dari keraguan. Ya. Bahaya dari keraguan. Yang pertama, kita kembali ke Yakub pasal 1 ayat 6, yaitu bahayanya adalah kehidupan kita akan dipermainkan. Keraguan-raguan, ya, keraguan-raguan kalau tidak bisa diselesaikan, tidak bisa diatasi, maka kita akan dipermainkan. Ya, digambarkan di situ seperti gelombang laut yang dipermainkan oleh angin. Orang ragu-ragu, ya, akan dipermainkan, sehingga dia diombang-ambingkan, sehingga dia tidak punya ketetapan dalam kehidupan ini. Nah, ini tidak bagus. Hidup harus punya ketetapan. Maka itu dengan keyakinan itulah untuk meminimalisir, untuk memblokir dari keraguan-raguan yang seringkali hadir di dalam konteks kehidupan kita. Ya, kita akan dipermainkan. Kalau keraguan-raguan itu terus mendominasi, menguasai kita, maka kita akan dipermainkan, dibawa ke sana, dibawa ke sini, akhirnya kita terombang-ambingkan, tidak punya ketetapan, dan kita akan capek sendiri. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, mari, ini keraguan-raguan harus diminimalisir, harus diantisipasi. Tidak boleh keraguan-raguan mendominasi kehidupannya. Ingat, Yesus ingin menolong kita. Ya. Kristus ingin menyelesaikan masalah kita. Kristus ingin mendampingi kita ada di dalam satu kondisi yang penuh dengan kesulitan saat ini. Jangan ragu-ragu, yakinlah. Ya. Oleh sebab itu, mari, itu adalah bahayanya dari keraguan yang dibiarkan mendominasi atau menguasai kehidupan ini. Yang kedua, ayat yang ke-7, yaitu bahwa tidak akan mendapatkan apa-apa sia-sia. Ragu-ragu tidak akan memberikan apa-apa, tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, itu orang yang ragu-ragu terhadap Tuhan Yesus, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Padahal Tuhan datang mendekati kita, hadir dalam kehidupan kita, ingin menolong untuk memberikan sesuatu bagi kita untuk penyelesaian masalah-masalah yang ada di dalam diri kita. Tapi kalau ragu-ragu, maka ragu-ragu itu tidak akan mengantarkan kita tidak mendapatkan apa-apa. Padahal ada di depan kita, ada di dalam diri kita. Penolong, penyelamat ada di dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu sangat disayangkan kalau sampai tidak mendapatkan apa-apa. Sebab banyak orang Kristen yang tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Banyak dikuasai dengan keraguan-raguan. Keraguan-raguan terhadap Tuhannya sendiri itu cukup dominan. Itu sangat disayangkan.
Tuhan tahu. Nah, itu kembali lagi Tuhan memberikan iman untuk mengantisipasi ini, untuk memperkokoh bagi satu keyakinan. Nah, terus kita akan memperhatikan, nah itu kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini adalah sesuatu yang sangat merugikan sekali. Saya yakin di dalam kesulitan hidup saat ini kelihatan tidak mendapat apa-apa. Tapi kalau kita mencermati dan yakin kita hadapi, walaupun di dalam kesulitan kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan ini. Nah itu di sini kita akan melihat ya, masa pandemi ini suatu sulit yang kita akan menghadapi banyak hal. Tapi kalau dicermati dengan baik secara sekuler, banyak yang akan didapatkan dalam perubahan-perubahan melalui peristiwa pandemi ini. Nah, dalam peristiwa kita juga demikian, dengan peristiwa yang datang menghadiri kita, mari kita akan memahami dengan baik. Pasti kita akan mendapatkan. Tuhan hadir, Tuhan ada dalam diri kita, pasti akan memberikan sesuatu buat kita di dalam menghadapi sesuatu hal. Ya, paling akhir 3. Ayat yang ke-8, yaitu sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi keraguan-raguan itu membahayakan, sebab orang yang ragu-ragu atau keraguan-raguan itu akan memberikan ketidaktenangan dalam kehidupan seseorang. Ya, dia tidak akan tenang. Padahal hidup ini harus kita hadapi, harus kita selesaikan dengan ketenangan yang ada. Dengan ketenangan yang ada itulah kita akan bisa menyelesaikan dan kita mendapatkan sesuatu yang berharga. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, biarlah firman Tuhan ini akan menolong buat kita. Sekali lagi, jangan pernah ragu akan kehadiran Tuhan di dalam konteks kehidupan kita seperti murid-murid. Jangan meragukan kapasitas Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan penolong dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Tuhan akan menolong bagi kita semuanya. Amin. Mari kita akan berdoa, kita akan tutup dalam doa pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Tuhan telah menolong kami. Tuhan, kami sangat sadar kehidupan kami seringkali penuh dengan keraguan-raguan karena pola pandang kami, karena pandangan kami banyak yang kami pakai pandangan-pandangan manusia. Sehingga dalam satu peristiwa yang menghampiri kami seringkali membuahkan keraguan-raguan. Tapi pada pagi hari ini Tuhan menolong buat kami dengan firman-Mu lah Tuhan mengantarkan kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki atas diri kami. Tolong Tuhan sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus akan bekerja, terus akan menolong. Biarlah dalam menghadapi realita hidup yang ada ini, sidang jemaat-Mu boleh menghadapi dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkan dan Tuhan siap menolong dan bersama-sama dengan kami di dalam konteks yang ada ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, mari Roh Kudus akan berbicara lebih lanjut lagi, memberikan pengertian yang lebih baik dan memberkati. Terima kasih Bapa, sebelum kami mengakhiri segala kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan di Lumajang ini. Mari Tuhan, Engkau akan memberkati, walaupun untuk sementara masih bersifat streaming, mari Tuhan, Engkau akan memberkati acara-acara ini, walaupun sangat terbatas, tapi kami sangat yakin Tuhan tidak pernah terbatas adanya. Berkati pekerjaan Tuhan di Lumajang ini. Terima kasih Bapak, dan memberkati gembala sidang Mak yang sudah lanjut usia, yang dibantu dengan putra-putri yang ada.
menantu yang ada, juga majelis-majelis yang ada. Mari Tuhan memberikan kekuatan senantiasa dalam menghadapi dimensi pandemi ini dan mengantarkan pekerjaan Tuhan tetap stabil dan rencana kalau bulan depan, kalau memang Tuhan izinkan, mari Tuhan Kau akan pimpin, nyatakan kuasa-Mu dalam ibadah-ibadah yang lebih baik untuk bulan-bulan ke depan. Terima kasih Bapa, memberkati keluarga besar, Mak, putra-putri, memberkati dalam pekerjaan yang ada, memberkati dalam keluarga yang ada, memberkati dalam pelayanan yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu. Tuhan tolong, walaupun ibadahnya bersifat sangat terbatas, Tuhan tolong berkati Tuhan sidang jemaat-Mu. Apalagi menghadapi dimensi penyakit, perekonomian yang mengganggu perjalanan kehidupan yang ada ini. Tuhan tolong lindungi Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan memberikan kesembuhan. Yang menghadapi perekonomian yang tidak stabil, mari Tuhan Kau akan tolong, Tuhan akan campur tangan, biarlah perekonomian boleh stabil, walaupun di tengah-tengah yang sulit kami sangat yakin Tuhan tetap pelihara. Tuhan kuatkan sidang jemaat-Mu dalam menghadapi ini semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan memberkati semuanya. Bapak, akhirnya kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Mari Tuhan Kau akan memberkati bangsa negara kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat dari atas sampai bawah. Tuhan tolong memberikan kekuatan khususnya dalam memanage bangsa dan negara ini supaya lebih baik, khususnya menghadapi masalah-masalah yang serius yang akhir-akhir ini yang belum selesai, yaitu pandemi yang ada ini. Tuhan tolong, Tuhan menyertai senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan kuduskan tangan hamba-Mu untuk mengadakan tangan, untuk mendoakan berkat bagi sidang jemaat-Mu dan pekerjaan Tuhan yang ada di Lumajang ini. Kiranya damai sejahtera menaungi, memberkati sidang jemaat-Mu dan pekerjaan Tuhan yang ada. Dengan berkat-berkat berkelimpahan, berkat jasmani, berkat-berkat rohani boleh melimpah. Dan berkat ini tercurah di dalam persekutuan Bapa Allah dan Anak Allah dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati semuanya ini. Haleluya. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang